Mungkin pertamanya saya mulai nih ada sesuatu itu sama papi itu saat saya menjadi manajer saat itu. Saat itu juga sebenarnya saya berharap papi saya percaya sama saya gitu. Cuma waktu itu memang terjadi masalah itu, kok papi saya justru nggak percaya sama saya gitu. Halo bro dan sis, welcome back to Marketplace P-Talk. Bersama saya Kristeo dan rekan saya Daniel. Kami berdua akan menemani bro dan sis panjang acara Marketplace P-Talk ini. So, mungkin kalian pada bertanya-tanya, apa itu Marketplace P-Talk? Simpelnya kayak bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia marketplace dengan cara yang singkat, jelas, dan helpful. Selain itu, topik yang kami bahas bukan topik yang mainstream. Kami percaya apa yang kami bahas boleh helpful buat bro dan sis yang nonton. Di setiap episode, kami bakal mengundang para pelaku marketplace yang memang udah terbukti hebat. Kata kuncinya adalah terbukti ya, jadi kita nggak akan terlalu banyak bahas teori. Yang kita bahas bakal seputar kehebatannya mereka, karena kami tahu setiap orang punya kehebatan masing-masing dan sangat bijaksana kalau kita bisa belajar dari mereka. Bro Daniel. Bener banget bro, omongan lu itu bro, keren. By the way, hari ini yang keren nggak cuma omongan lu, tapi penampilan lu hari ini gue liat keren banget. Oh gitu? Yes. Kayaknya lu juga keren deh hari ini. Masa sih bro? Iya, kenapa? Kenapa ya? Gue lihat lu beda dibanding hari sebelum-sebelumnya bro. Oh gitu? Kenapa lu bisa keren gini bro? Gue kasih tahu rahasianya. Hari ini gue pakai baju baru. Keren nggak? Gimana? Keren. Merek apa itu bro? Iger. Sama Gile, pantes aja. Lu rasa nggak di jalan banyak yang ngeliatin? Iya benar. Tadi semua mata langsung menuju Iger. Luar biasa. Gue sih punya jaket denim banyak bro, tapi gue rasain yang paling keren merek ini loh bro. Gitu ya? Iya, gue suka banget nih. Gue juga kemarin begitu lihat ini gue langsung berasa kayak pemain film Top Gun gitu bro. Oke deh, jadi hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini yang kita bahas topiknya seru banget bro. Nggak mainstream tapi banyak banget dibutuhin orang-orang. Jadi gini bro, banyak orang yang lebih memilih untuk berbisnis ketimbang berkarir. Seiring berjalannya waktu, umur dari perusahaan yang dibangun itu kan terus bertambah. Begitu juga umur dari si perintis usaha tersebut. Si perintis usaha pasti bekerja sangat keras dalam merintis perusahaannya. Betul bro? Bahkan tidak sedikit resiko yang beliau harus tanggung. Mungkin banyak yang harus beliau pertaruhkan pada saat itu. Setelah perusahaan yang dirintis ini berkembang menjadi besar, si perintis pasti berharap suatu hari nanti ada yang meneruskan perusahaannya tersebut, yaitu anaknya. Selain diteruskan, si perintis pasti memiliki harapan agar perusahaannya berkembang menjadi lebih besar di bawah kepemimpinan anaknya. Nah, masa peralihan dari si perintis yang kita sebut generasi pertama kepada si penerus, yaitu generasi kedua, dinamakan regenerasi. Proses regenerasi ini adalah salah satu tantangan terbesar dari semua family business. Ketika proses regenerasi gagal, maka otomatis apa yang diharapkan dari si generasi pertama akan sirna. Gua melihat sangat banyak family business di Indonesia. Data menyebutkan bro, bahwa hanya 30% yang sukses melakukan regenerasi dari generasi pertama ke generasi kedua. Oleh sebab itu bro, topik yang akan kita bahas pada Marketplace P-Talk episode 02 ini adalah Second Generation Family Business. Wow, keren banget. Jadi narasumber yang kami undang pada episode kedua ini adalah CEO dan founder dari brand Iger, sekaligus seorang ayah yang sedang melakukan proses regenerasi family bisnisnya kepada anak-anaknya. Jadi apa yang beliau bahas sekarang ini bakal fresh from the oven, it's happening. Jadi kita mau nggak usah panjang-panjang, langsung kita welcome aja. Selamat pagi Pak Roni Lukito dan Bu Agnes. Senang banget ada di sini. Satu kehormatan, kayaknya boleh bisa langsung ngobrol-ngobrol langsung nih sama Bapak sama Ibu. Gimana nih Pak? Boleh nggak diceritain dulu secara singkat gimana sih family business yang sedang Pak Roni jalankan saat ini? Iya. Selamat pagi Bro Daniel, Bro Chris, dan juga kepada seluruh tim ADEP yang menyelenggarakan acara ini. Satu kehormatan juga bro, buat gua ada di sini, apalagi berserta anak saya Agnes. Wow. Ini pertama kali kita bisa tampil berdua ya. Luar biasa. Thank you Brad. Cerita tentang sejarah ya, gue
Gue cerita mulai dari sejarah dulu karena ini adalah perjalanan yang sangat baik untuk gue sampaikan. Jadi sejarah dari perusahaan ini tuh yang ngerintis babe gue. Babe gue merintis, merantau dari Jakarta umur 20 loh, keren banget. Ya. Ke Bandung, merintis bersama kakaknya waktu itu. Ke Bandung, ngerintis sebuah usaha, akhirnya memutuskan membuka sebuah usaha. Pertama di Bandung yang menjual retail khusus tas. Jadi menurut gue babe gue tuh, ya sorry ya, gue bukan muji ya, memang babe gue cerita sih. Ini tuh pertama di Bandung, menurut gue babe gue tuh brilian banget. Ya. Melihat opportunity, peluang yang menurut gue bisa babe gue ambil. Nah itu tahun 53. Tahun 53. Nah berjalannya waktu terus berkembang dan maju. Dan kira-kira tahun berapa ya, gue umur 7-8 tahun lah, SD kelas 1, kelas 2, gue udah mulai dilibatkan tuh. Kalau liburan sekolah tentunya diajak suruh ke toko. Mulai jaga toko, bersih-bersih, dulu masih pakai kemoceng ya. Bersih-bersih pakai kemoceng, suruh ngebungkus, ya, ngebungkus barang yang udah dibeli gitu kan. Sampai satu saat gue udah bisa meladangin, melayani tamu itu, konsumen maksudnya. Karena waktu itu masih tawar menawar kan, masih zaman dulu. Nah, berjalannya waktu 76, babe gue memutuskan mulai memproduksi. Waktu itu hanya pengecer. Jadi 76 tuh memproduksi dengan 2 mesin jahit waktu itu. Di Grasi kita buat, papa gue begitu passion banget. Menurut papa gue udah waktunya katanya kita memproduksi, biasa kan hanya menjadi pengecer, produk-produk orang lain. Saya bilang, Pak, bagus juga sih cerita sama kita gitu kan. Karena papa gue selalu kalau ada apa-apa tuh suka ajak ngobrol lah, kira-kira seperti itu. Nah mulailah 76 tuh. Nah gue juga dilibatkan juga. Kalau pas lagi liburan juga suka, ayo, panggilan gue tuh bukan Roni ya, panggilan sehari-hari itu Cong-Cong, nama Chinese gue Cong. Ayo Cong, bantu antar papa nih, kemana Pak? Kita ngoder, katanya. Naik motor, dari 76. Nah, gue gitu masih sekolah kan, masuk STM, gue ngambil mesin waktu itu. Nah, lulus 79, maunya gue sih gue mau kuliah. Cita-cita 2, kalau nggak ke Atenas, ke ITB, gue mau lanjutin. Karena hobi gue tuh sama lu Bro Daniel, hobi motor gue. Anak motor. Anak motor lah, pokoknya sampai gue kerja di bengkel motor kan. Karena gue STM mesin gitu loh, pulang sekolah gue kerjakan waktu itu. Ya, tapi karena situasi ekonomi, kondisi keuangan keluarga saat itu sangat tidak memungkinkan karena ada kakak gue cewek 2, dia kuliah, jadi nggak mampu mengkuliahkan gue. Jadi orang tua gue say sorry gitu ya, aduh, it's okay mah, nggak apa-apa. Saya bilang, udah saya kerja aja gitu loh, sambil nyari uang untuk saya kuliah. Silakan aja, orang tua gue sih bebas gitu ya. Tapi singkat cerita akhirnya nasihat dari mama gue punya kakak suka ke Bandung kebetulan, dia ngorder kemeja, dan juga orang tua sahabat gue. Akhirnya singkat cerita gue memutuskan untuk kerja di orang tua gue bantu gitu loh. Dengan kepikiran juga begitu, punya uang, bantu orang tua, nextnya ya kuliah gitu loh, rencana gitu. Ya itu perjalanan yang akhirnya nggak kuliah juga sih, akhirnya kebablasan juga. Gue lanjutkan itu 79 dan gue memulai waktu itu, babe gue tuh mengestafetkan ke gue. Itu 79 tuh berarti babe gue umur 46 tahun. Sudah mengestafetkan, ya regenerasi sebetulnya ke gue kan. Itu tahun 79. Nah, akhirnya gue mulai kembangkan tuh, ganti brand. Dari itu gue ini kan brand ekspor. Brand Exxon. Awalnya Exxon, berjalan berkembang, digugat Amerika karena itu brand Amerika. Gue nggak tahu bahwa itu brand Amerika, oil company yang gede. Akhirnya gue digugat, gue nyerah deh. Padahal gue punya patennya. Akhirnya ya sudah, gue serahkan, gue ganti dengan brand ekspor. Nah itu tahun 85, berkembang, muncul brand Eiger. Nah brand Eiger tuh sebenarnya 89. Jadi sebenarnya mother brandnya tuh brand ekspor sebetulnya.
Dari brand ekspor Exxon, ekspor lahirlah Eiger. Nah, Eiger tuh 89, makanya ada Eiger serial lifestyle tuh Eiger 1989 kan. Nah, dan berjalan waktu juga gue ngembangin brand juga yang lain. Ada Body Pack tahun sekitar 96 kalau nggak salah. Itu gue Body Pack, ada beberapa brand lagi. Neosak, Extreme, sama Note One saat itu. Tapi akhirnya kita putuskan kita hanya fokus di 3 brand. Export, Eiger, dan Body Pack. Itu kira-kira cerita sejarah tentang adanya perusahaan ini. Sampai berkembang, ya ngalami juga sih 98 gue bankrupt. Ya, karena nggak fokus, mulai melenceng bisnis ke properti, dan Tuhan nggak izinkan karena keangkuhan, kesombongan, akhirnya kolaps juga, Krismon 98. Itulah kira-kira perkembangan perjalanan dari papa gue ke gue, kira-kira seperti itu. Dan sekarang ya bersyukur Tuhan izinkan berkembang, gue mendapatkan apa yang menjadi purpose Tuhan kepada gue dan perusahaan ini. Ya bersyukur anak-anak gue juga sudah mulai nih. Estafetnya. Mulai pertama Agnes kan, tahun 2012 ya kalau nggak salah. 2012. Terus juga nyambung sekarang anak gue yang ketiga, Michelle, sudah mulai bantu kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Dan baru anak gue yang paling kecil lulus juga, Angel. Ya bersyukurlah melihat jejak generasi cicinya yang paling besar Agnes, kelihatan anak-anak yang kedua ketiga juga tertarik juga gitu. Ya gue sungguh bersyukur ya bisa perjalanan seperti ini, tuntunan Tuhan step by step bisa sampai hari ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi usaha jenis tas ini sebenarnya sudah dijalankan oleh orang tuanya Pak Roni ya. Betul sekali. Jadi cuman kenapa kita sebut bahwa pada podcast kali ini Pak Roni sebagai generasi pertama dan Ibu Agnes sebagai generasi kedua, karena mungkin masalah brand kali ya. Betul. Dulu brand yang pertama kali dibikin oleh ayahnya Pak Roni udah nggak diteruskan kali ya. Betul sekali. Jadi ini generasi pertama dan generasi kedua tuh brand yang akan dilanjutkan, yaitu 3 brand yang utama tadi. Betul. Eiger, Export, dan Body Pack. Nah, keren banget Pak Roni, cerita singkatnya juga sangat menginspirasi ya. Saya yakin masih banyak pengalaman Pak Roni yang sangat inspiratif. Tapi sayangnya saat ini kita harus mengerucut ke topik family business. Nah, boleh nggak nih? Tadi kan udah disinggung bahwa kata kunci dari family business itu adalah regenerasi. Nah, boleh nggak sedikit diceritain dong? Atau banyak juga boleh deh. Proses regenerasi dari family business milik Pak Roni ini yang sedang dijalankan ini nih. Ya, gue sih belajar dari papa gue, orang tua gue, mama gue juga, yang sudah memberi contoh sebetulnya, memberi teladan pada kita ya. Bayangkan aja umur 46, papa gue tuh udah berani untuk mengestafetkan gitu loh. Dan kata kuncinya tuh kalau menurut gue sih apa yang gue jalani sekarang tuh butuh sebuah perencanaan dulu gitu loh. Jadi perencanaan itu begitu penting sejak dini, kalau bisa sejak dini. Dan bersyukur gue lakukan itu. Dan itu gue sampaikan kepada anak-anak juga bahwa papa tuh ngembangin bisnis ke depan itu seperti ini. Bisnis modelnya seperti ini, visi misinya kurang lebih seperti ini. Termasuk visi misi keluarga juga. Termasuk gue bikin yang disebut family charter, piagam keluarga. Karena itu perlu gue tanamkan, gue juga banyak belajar dari orang-orang terdahulu. Untuk sejak dini itu kita butuh perencanaan. Anak-anak harus dilibatkan, anak-anak harus tahu apa yang menjadi harapan keluarga ini, tujuan keluarga ini sampai kepada visi misi perusahaannya. Dan bersyukur itu udah gue lakukan sejak dini. Kita lakukan. Itu yang pertama. Nah berikutnya pada saat pelaksanaan menurut gue tuh kalau mau regenerasinya berhasil, tentu harus menciptakan sebuah generasi-generasi yang profesional yang harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Papa gue menurut gue sudah melakukan regenerasi, mendidik gue, membimbing gue bisa sampai hari ini. Kalau nggak ada orang tua kita, orang tua gue nggak mungkin ada hari ini. Jadi gue sungguh bersyukur
punya bokap gue, punya ibu gue yang begitu paham dan mengerti gitu loh. Kebetulan anak gue laki cuma satu, keluarga berenam ya. Jadi mungkin serius banget gitu ya. Wah ini mesti berhasil nih regenerasi. Karena kalau orang dulu tuh selalu kalau regenerasi itu ke anak cowok kan. Sebetulnya nggak begitu. It's okay lah. Nah akhirnya gue dapatkan pengalaman-pengalaman tadi dari orang tua gue belajar juga. Jadi kalau mau mendidik regenerasi itu berhasil harus generasi yang profesional. Jadi kalau menurut gue tuh istilah gue harus tega. Tega di sini bukan teganya kejem gitu loh ya, nggak digaji gitu ya, kerja suruh jalan kaki ya nggak gitulah ya. Jadi maksud gue tuh begini, kita harus tega kalau kita mendukung profesional, dia tuh harus berlaku sebagai profesional. Jadi gue tuh nggak pernah ngekhususin, nggak spesialis, mengistimewakan kepada anak gue, nggak ada. Gaji standar sama, duduknya juga kursi yang sama, aturan yang sama. Jadi nggak ada dibeda-bedain. Start ini, Pak. Sempat sih anak gue ngeluh, Pih, masa saya lulusan S1 dari Australia gajinya cuma 3 juta katanya. Sama bensin sama ini juga tekor katanya. Saya bilang, Nes begini ya, ini adalah aturan perusahaan. Jadi papi tidak boleh, itu komitmen papi juga kepada semua tim bahwa kita tuh harus profesional. Menjalankan perusahaan ini itu komitmen papi. Jadi nggak bisa mengistimewakan. Ya Agnes pikir-pikir dulu deh. Nggak apa-apa, Agnes nggak juga nggak apa-apa. Tapi pikir-pikir dulu, ya kan. Agnes harus ikut aturan dulu. Ya kalau kamu tekor-tekor kurang ngomong aja sama mami. Kan kantong kiri, kantong kanan. Tapi kamu harus ikut aturan ini. Kira-kira itu yang saya jalankan. Jadi kita mendidik anak harus profesional, ya kita harus tega. Jadi dia itu ya beberapa keliling ya, berapa tahun tuh ke beberapa departemen. Sampai satu pernah di departemen audit, dia harus seminggu berangkat sendiri ke luar kota untuk ngaudit. Kan kita ada beberapa outlet kan. Ya saya bilang, ya kamu harus belajar. Saya tuh kadang-kadang anak perempuan memperlakukan kayak anak laki gitu loh. Ya saya apa adanya aja, karena nggak bisa dong dibeda-bedain loh. Kenapa Agnes nggak boleh, ini boleh gitu kan. Jadi semua harus sama. Pergi ke luar negeri, jadi prinsipnya disiplin itu penting gitu, komitmen itu penting. Banyak yang saya didik kepada anak saya harus apa adanya. Sampai tim leader kita juga nanya, Pak Roni, nanti bu ngomongnya Bu lagi, Bu Agnes duduknya di mana? Di mana? Ya sama aja saya bilang. Samain aja. Gajinya berapa? Ya sama aja. Kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi semua ikut sesuai prosedur. Ada training apa ikut. Jadi kita tidak berbeda-bedakan. Kira-kira seperti itu, Bro. Oke, jadi 2 kata kunci dari proses regenerasi family business milik Pak Roni ini, yang pertama adalah perencanaan. Iya. Jadi harus melibatkan si anak itu sejak dini ya. Betul. Yang kedua ini tentang profesional. Ya. Jadi perlu ada rasa tega sebagai bentuk cinta ke anak, kita perlu tega ya Om ya. Betul. Jadi kita nggak mengistimewakan si anak. Jadi anak itu juga mengikuti aturan yang ada, bahkan aturan gaji pun juga ngikutin yang ada. Karena pengalaman-pengalaman itu Pak Roni yakin akan menjadi fondasi yang kuat bagi si anak. Betul sekali. Oke, supaya netizen lebih kebayang lagi nih Pak Roni, boleh nggak nih Pak Roni sharing 1 atau 2 contoh masalah seputar regenerasi yang pernah dialami based on true story? Oke. Ya mungkin nanti Agnes bisa cerita juga ya. Ya. Jadi yang pernah saya juga rasa menyesal, true story-nya itu adalah waktu saat meeting, kita kan ada meeting koordinasi antar leader ya. Satu saat dia udah jadi manajer kan. Meeting dengan beberapa leader yang lain. Ya saya orangnya agak mirip Ahok sebenarnya. Memang ibu saya kan tetangganya Ahok sekecamatan, jadi orang Belitung gitu. Sedikit temperamental, orang pinggir pantai kali ya, panas ya. Babe gue kan dari Jakarta lahirnya. Jakarta sama Belitung. Ya, jadinya kayak begini nih. Jadi saat meeting, saat itu anak gue nggak merespon lah ya. Nggak disiplin apa yang sudah dikomitmenkan. Ternyata waktu meeting lagi, review meeting lagi para leaders, dia nggak siap gitu.
dan menjawabnya kurang pas lah. Ya di situ gue marah, ya marahnya di depan orang lah gitu ya. Ada sih rasa penyesalan di situ. Tapi ya gue harus apa adanya gitu loh. Kalau tim leader lain juga ya pernah ditegur yang mirip seperti itu, ya gue juga kalau sama anak gue sama aja. Karena gue memposisikan anak gue juga profesional gitu loh. Saat bekerja itu, Agnes itu profesional. Memang anak saya. Di rumah anak saya, tapi di perusahaan kamu harus jadi profesional. Kira-kira gitu. Menurut gua sih kalau ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, sampai mungkin juga mengalami sebuah kepahitan gitu ya, menurut gua sih wajar. Menurut gua ya, bukan pembenaran nih. Karena bayangin aja 2 generasi yang berbeda, umur yang jauh berbeda, gua baby boomer, dia milenial, bayangin aja kan. Pasti way of thinkingnya juga, cara memandangnya juga dalam suatu hal juga berbeda gitu loh. Jadi kalau menurut gua ya wajar-wajar aja sih gitu loh. Namun kalau menurut gua nih ya, dan itu gua lakukan terus terang, rasa penyesalan itu ada. Sebetulnya marah tuh boleh, tapi kalau marah sudah bablas, keluar dari konteks, yang keluar amarah dan emosi, menurut gua nggak benar juga sih. Yang penting kalau menurut gua perlu adanya kedewasaan lah, gentle gitu ya, untuk melakukan ya permintaan maaf, kita rekonsiliasi lagi ya kan. Sampai gua tuh ngebasuh anak gua karena gua bikin dosanya sering, kayaknya udah lebih dari 2 kali kali. Biasa kalau kita liburan ke Bali atau kemana ada kesempatan ya gua bersaksi lah ya, ya berdoa, sharing sampai gua basuh kaki anak gue satu persatu, dan gue ingat apa yang membuat gue bikin kesalahan sama anak gue bilang di situ di hadapan Tuhan, ya intinya gue minta maaf ya, dan intinya papi juga saya bilang mau terus berjuang berusaha untuk lebih baik dan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, ya, walaupun ada saja gitu ya yang kepleset gue lakukan lagi. It's okay, anak gue bisa maklumin, sekarang udah pada gede soalnya gitu. Dan ya kita improve lah sama-sama gitu lah. Kalau menurut saya memang butuh together ya, karena kalau sendiri aja gue sendiri juga nggak sanggup, karena regenerasi itu harus melibatkan anak ya kan, orang yang mau mendapatkan warisan daripada generasi ini gitu kan. Jadi kalau menurut saya kebersamaan itu penting sekali gitu loh. Nah untuk membangun kebersamaan itu ya kalau menurut gua ya perlu membangun sebuah komunikasi yang bagus. Harus membangun relationship yang bagus. Bagaimanapun caranya ya kita sudah dewasa, harusnya tahu gitu loh. Kalau gua walaupun sesibuk apapun, gua cari momen-momen waktu yang berharga tuh selalu kita atur. Yang ngaturnya tuh bini gua. Dia tuh paling jago ngatur quality time gitu loh. Ada aja tiap minggu, ada aja nonton bareng kah, makan bareng kah. Kalau 1 tahun tuh udah pasti deh. Karena istri gue tuh hobi traveling gitu loh. Kita selalu bersama-sama. Nah dari kebersamaan itulah akhirnya kita bisa cerita, bisa menjelaskan, bisa sharing apa-apa yang sudah terjadi, kita evaluasi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu bro. Oke. Ya. Jadi contoh masalah yang Pak Roni tadi sampaikan relevan banget ya, perihal kemarahan mungkin ya. Mungkin waktu pada saat itu memang salah dan layak dimarahi, tapi dengan kerendahan hati Pak Roni rasa kemarahannya terlalu berlebihan. Betul. Ya, terus Pak Roni juga menyesal dan membereskan perihal itu langsung ke anaknya ya. Betul sekali. Keren banget, jarang banget generasi pertama seperti Pak Roni yang bisa sejauh itu punya kerendahan hati sih ya bro ya. Thank you. Nah kalau dari Ibu Agnes nih, mungkin pemirsa nih udah pada pengen denger suara Ibu Agnes nih. Boleh nggak ceritain dong contoh masalah seputar regenerasi yang Ibu Agnes alami? Oke, mungkin sebelum saya cerita lebih jauh, mungkin saya mau cerita dulu nih tentang perjalanan karir saya. 8 tahun yang lalu saya lulus dari Melbourne. 2 minggu kemudian saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan papi. Saya mengirimkan CV saya ke perusahaan papi saya sendiri waktu itu.
Terus saya melalui proses interview, melalui proses psikotes seperti karyawan-karyawan lainnya. Dan akhirnya saya dapat telepon diterima gitu. Di situ tahun pertama saya memulai menjadi staff di divisi business development. 1 tahun dari situ saya ke marketing. 1 tahun setelah itu saya ke audit. Dimana tadi Papi mungkin udah cerita ya, saya keluar kota sendiri gitu. Tidak berbekalan apapun ya, naik kendaraan umum di sana gitu. Setelah itu 2 tahun setelah itu saya ke bagian pembelian. 1 tahun setelah itu saya dipercaya menjadi manajer, dan sekarang saya menjabat sebagai general manager untuk di divisi produk gitu. Di mana saya dari awal di bawah saya itu ada desainer, ada product developer, ada procurement, purchasing lokal dan impor ya. Terus juga saya ada quality assurance dan ada merchandise gitu. Sekarang itu divisi di bawah saya. Perjalanannya sangat tidak mudah jujur. Mungkin pertamanya saya mulai nih ada sesuatu itu sama Papi itu saat saya menjadi manajer saat itu. Pas saya tahu jadi manajer juga sebenarnya saya juga kurang percaya diri gitu ya. Saat itu juga sebenarnya saya berharap Papi saya percaya sama saya gitu. Cuma waktu itu memang terjadi masalah itu, kok Papi saya justru nggak percaya sama saya gitu. Jadi saya juga saat itu sebenarnya kayak sedih juga gitu kan. Tapi saat itu saya memutuskan, ya udah kalau memang Papi nggak percaya sama saya buktiin, saya bilang gitu. Saya buktiin kalau saya bisa. 1 tahun itu tahun yang berat sih buat saya gitu, karena mungkin kalau pegawai lain dia pulang kerja beres gitu ya. Kalau saya sama Papi ya pulang ketemu bos saya lagi gitu kan. Ya saya mungkin singkat cerita sih 1 tahun itu saya sering sekali ditegur sama Papi gitu. Tapi saya percaya bahwa teguran Papi itu justru membangun saya, membuat fondasi saya berada di karir saya saat ini gitu. Saya tiap hari pagi sampai malam, bahkan saya saat itu saya tidak pernah melihat matahari sore gitu. Saya pulang kantor itu jam 10 setiap hari. Nyampe rumah masih ditegur lagi gitu. Jadi benar-benar Papi mendidik saya sangat luar biasa saat itu. Sampai akhirnya akhir tahun saya merasa ternyata Papi tuh punya maksud ya sama saya gitu. Ternyata akhir tahun saya bisa achieve target saya, dan ternyata saya sampai bilang sama Papi waktu itu, thank you Papi sudah sangat keras mendidik saya tahun ini gitu. Karena itu benar-benar menjadi fondasi saya berada di saat itu ya, tahun itu gitu. Kira-kira sih seperti itu. Itu mulai deh konflik-konflik yang terjadi lah ya, perbedaan pendapat saat itu gitu, perbedaan paradigma ya pasti itu sering terjadi ya antara 2 generasi ya. Waktu itu sih saya bertekad kalau saya memang bekerja di perusahaan berarti saya profesional gitu. Jadi memang ya saya nggak bawa baper gitu. Yang namanya juga atasan, namanya bos, sangat wajar menegur atau misalkan intervensi seperti itu. Jadi ya saya berusaha seprofesional mungkin gitu. Kira-kira sih seperti itu sih. Oke, jadi perjalanannya nggak mudah ternyata ya. Sangat tidak mudah. Kalau orang mungkin lihat kondisi hari ini kayaknya enak banget nih gitu ya, jadi generasi penerus. Tapi perjalanannya itu dari bawah dan nggak gampang ya. Nah, Bu Agnes, kami mau tanya nih. Kan tadi ada masa di mana 1 tahun tuh ditegur terus. Ya, terus ya digeder lah istilahnya kan. Dan kami rasa banyak generasi-generasi penerus di luar sana yang mengalami masa-masa digeder. Dan sebelum mereka finish dan sadar bahwa digeder itu mendatangkan kebaikan, di perjalanan tengah-tengahnya mereka keburu nyerah. Aduh berat banget kayaknya gue kerja di orang lain lebih gampang. Kayak gue kepake di sana, kepake di sini. Kok gue sama ayah gue digeder segininya, salah mulu. Nah, boleh nggak Ibu Agnes kasih tips dong buat para generasi penerus di luar sana yang mungkin sekarang lagi masa-masa digeder dan pengen nyerah. Ya gimana? Boleh ada tips nggak? Oke. Mungkin kalau tips-tips dari saya sih gitu ya, buat generasi-generasi kedua, jujur gue ngerti banget perasaan kalian sih gitu. Merasa perasaan apa ya, sedih gitu kan, kadang-kadang kok ternyata begini gitu ya. Nah tapi
Yang pertama sih gue begitu gue mulai bekerja di perusahaan itu, gue gue berkomit lah bahwa gue mau jadi profesional gitu. Karena fondasi yang kuat itu dimulai dari kemauan dan komitmen dari diri kita sendiri. Untuk tips dari gue yang pertama buat kalian adalah be humble. Yang kedua adalah be professional. Jadi kita harus tetap profesional lah gitu. Walaupun ini mungkin seolah-olah perusahaan ayah kita ya, padahal titipan Tuhan kan gitu. Yang ketiga, kita juga never stop learning gitu. Harus selalu mau belajar. Kita juga never give up. Jadi jangan give up di masa-masa justru masa-masa adjustment. Percayalah dimanapun kalian berada pasti ada masa adjustment itu gitu. Dan menurut gue sangat prematur kalau kita menyerah di masa adjustment. Jadi kita harus berusaha dulu, jangan di masa adjustment malah kita udah mundur gitu. Setelah itu kita harus pegang komitmen ya. Kalau kita sudah berkomitmen, ya kita harus komit gitu. Dan selalu konsistensi menjalankan semua yang tadi itu. Kira-kira sih seperti itu sih bro. Wow, keren banget. Jadi adalah suatu hal yang wajar kalau bila terjadi satu masalah dalam family business sebetulnya ya. Tadi cerita dari Pak Roni, Bu Agnes, itu tuh sebetulnya terkesan wajar karena dari dua orang yang berbeda. Yes. Dari dua generasi yang berbeda, dari dua sudut pandang yang berbeda, dua karakter yang berbeda, dan masih banyak lagi. Nah, yang terpenting saya tangkap tadi, yang paling penting adalah perjuangan itu dilakukan bersama-sama. Yeah. Baik dari generasi pertama maupun generasi kedua wajib berjuang untuk proses regenerasinya. Jadi ini tuh mustahil kalau cuma salah satu aja yang berjuang gitu. Bro Daniel? Betul banget bro, jadi kelihatan banget ya perjuangan ini dilakuin bersama bro, makanya bisa berhasil. Betul. Nah boleh nggak ceritain dong sedikit dari Pak Roni nih, apa contoh perjuangan dari Ibu Agnes yang dilakukan dalam proses regenerasi yang Pak Roni akuin? Wah ini Ibu Agnes berjuang nih di sini nih, boleh nggak nih? Iya contoh waktu anak saya cuti hamil, dia komit itu untuk menjalankan sesuai aturan kan. Dia cuti hamil 3 bulan dan setelah itu dia menjalankan sesuai dengan aturan. Itu juga saya salut lah, respect ya sama anak saya. Terus saya ingat lagi waktu itu dia harus ke Jakarta, tapi harus ada ikut meeting, ada seminar di Jakarta atau apa. Meetingnya dari pagi selesai jam 12, jam 1, jam 3 dia harus berangkat ke Jakarta. Dan ya dia lakukan itu semua untuk ikut sesuai semua dengan rencana-rencana. Itu yang saya lihat dan ya dia berusaha untuk do the best gitu. Kalau saya lihat ya menjalankan apa-apa yang terbaik. Ya mudah-mudahan walaupun mungkin cara saya sedikit kuno, sedikit ada pressure gitu ya untuk mendidik anak menjalankan seorang profesional yang sejati. Ya mungkin itu kekurangan saya, tapi mudah-mudahan positifnya nanti dia bisa dapatkan ke depan di masa akan datang dan mudah-mudahan dia bisa perbaiki mungkin ke depan ya dengan cara generasi dia, bagaimana dia bisa membimbing, mentreat anak-anak ke depan, generasi ke depan bisa lebih baik lagi dari generasi pertama, kira-kira gitu. Oke. Nah sekarang giliran Ibu Agnes nih, boleh nggak kasih contoh cerita perjuangan Pak Roni yang Ibu Agnes rasakan? Mungkin kalau dari saya itu dengan cara papi mendidik kami gitu semua dengan sistem yang sangat disiplin gitu, profesional. Pasti sebenarnya papi juga ada perasaan sedih ya harus memarahi anak-anaknya, menegur anaknya gitu. Tapi ya papi harus tega. Itu menurut saya salah satu salib yang papi pikul lah gitu untuk mendidik anak-anaknya. Selain itu juga saya merasa dari mulai kayak beberapa tahun ini nih ya kok papi mulai percaya nih sama saya gitu kan. Akhirnya papi juga bisa percaya sama saya untuk ya udah Agnes ya namanya pegawai pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi
papi itu dia ngasih tahu gitu, dia ngajarin tips-tipsnya seperti apa gitu. Jadi supaya setidaknya saya itu jangan sampai jatuh lah gitu. Dan setiap kali istilahnya saya melakukan kesalahan, papi juga nggak semerta-merta anaknya langsung dibantu gitu. Ya udah, biarin secara profesional selesaikan sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang menurut saya cara papi untuk mendidik saya supaya regenerasi ini berjalan senatural mungkin lah gitu. Jadi ya itu sih yang mungkin usaha-usaha yang papi lakukan ya, dari banyak ya gitu. Itu usaha yang menurut saya papi lakukan buat anak-anaknya gitu. Oke, jadi perlakuan tegas disiplin yang Pak Roni lakukan ke Ibu Agnes ini dipandang sebagai perjuangan ya, bukan seenaknya tega, bukan ya. Tapi perjuangan sebenarnya harusnya sih nggak akan tega kalau ke anak cewek berbuat seperti itu ya. Iya, harusnya sih ya. Nah, keren banget. Nah, kami ngelihat ya kalau Pak Roni ini kan seorang yang karismatik, ditambah punya pengalaman yang banyak banget, baik pengalaman gagal maupun pengalaman berhasil. Nah, pasti dong Pak Roni suka gatel nih, pengen intervensi pekerjaan-pekerjaan anak-anaknya nih, bener nggak Pak Roni? Betul sih. Nah, ada sih seperti itu. atau mungkin kadang-kadang suka ngerasa ragu atau kurang percaya ya. Mungkin dulu pernah ngalamin, sekarang udah percaya sama Ibu Agnes ya. Nah, padahal kan generasi penerus ini kan katanya butuh kesempatan dan kepercayaan. Nah, gimana nih cara Pak Roni mengatasi hal tersebut? Iya, saya dasarnya sih tadi ya, prinsip-prinsip profesionalisme ya. Saya selalu konsisten untuk menerapkan itu. Dan saya juga kerja kan nggak sendiri, kita kerja tim. Jadi kita bisa berbagi tugas satu dengan yang lain. Nah, saya tuh seringkali diam-diam itu suka ikut memantau di belakang. Istilahnya menggunakan tangan orang lah, kira-kira seperti itu. Tentu orang-orang yang tepat ya. Biasanya itu wakil saya dan beberapa GM yang lainnya. Untuk saya juga suka monitor. Tapi saya tidak pernah membela atau membenarkan anak saya yang kurang baik atau salah. Bahkan saya selalu menitipkan untuk gimana caranya melalui tim saya itu untuk bisa ngebimbing anak saya. Bahkan saya bilang nggak usah ragu, please saya bilang, kalau kalian mau bantu saya, justru kalian harus berani. Jangan melihat itu tuh anak Pak Roni gitu loh. Sama aja perlakukan yang sama, Pak, tapi kan beda Pak katanya. Ada rasa sungkan, memang ada, jujur gitu loh. Tapi saya bilang rasa sungkan itu wajar, tapi please lah gitu. Kalau perusahaan ini ingin dijalankan secara profesional, secara konsisten, ya kalian juga harus berani melakukan itu. Ya bersyukur tim saya, khususnya Pak Kris tuh dia berani gitu lah untuk menyampaikan dengan cara yang lebih pas, lebih baik. Kalau saya kan suka gemesan ya, kadang suka nggak sabar gitu, ngomong apa adanya kan gitu. Dan itu yang saya lakukan secara konsisten gitu untuk membina anak-anak saya, termasuk anak saya yang nomor 2, nomor 3 juga. Mirip gitu. Dan anak saya yang nomor 2, nomor 3 juga ngelihat kakaknya mungkin ya, melihat perjalanannya, dia juga sekarang udah mulai bantu. Saya juga senang gitu ngelihat, kan saya putri semua ya, punya anak 4 kan. Jadi nggak ada cara lain ya tadi saya memperlakukan dia nggak kayak perempuan ya, natural aja gitu ya. Oke, jadi Pak Roni meminimasi intervensi ke anak-anaknya ya. Betul. Cuman memantau diam-diam lewat orang-orang yang tepat ya Pak Roni ya. Betul. Nah, kalau dari Ibu Agnes sendiri nih, kalau dari Pak Roni kan ngerasa meminimasi intervensi. Nah, kalau dari Ibu Agnes nih, merasa sering diintervensi nggak oleh Pak Roni nih? Boleh nggak nih? Kalau dari saya mungkin memang untuk divisi yang saya pegang itu adalah divisi passionnya papi ya. Jadi itu yang saya tahu nih, nggak pernah ngomong juga nih sama papi gitu kan. Yang saya lihat papi tuh sangat senang dengan produk gitu kan. Jadi memang papi suka ada arahan-arahan lah gitu buat kita gitu.
arahan buat kita yang menurut kita memang, kalau menurut saya pribadi ya, memang kalau buat saya sih sebuah yang positif. Iya. Karena memang saya rasa kami membutuhkan gitu, masih memerlukan arahan-arahan dari papi gitu. Dan menurut saya sih selama ini ya intervensi papi sih saya masih bisa menerima, karena namanya juga saya berasa saya profesional aja ya. Iya. Menurut saya sangat wajar kalau CEO itu intervensi ke divisi manapun gitu, bukan ke divisi saya saja gitu, ke divisi manapun. Jadi buat saya bukan intervensi ya, itu lebih arahan aja gitu dari CEO untuk divisi saya gitu. Oke. Jadi buat saya itu adalah sebuah yang positif sih. Oke. Gitu. Iya, Kira-kira iya. sih seperti itu. Jadi mungkin intervensi ada, tapi sesuatu yang positif ya. Nggak ngerasa nggak dipercaya nggak ya? Enggak. Oke, keren banget. Nah, tadi kan Pak Roni bilang nih suka memantau diem-diem nih. Ibu Agnes sadar nggak dipantau diem-diem? Kadang sadar sih. Soalnya kadang-kadang juga omongannya papi sama omongannya Pak Kris suka sama. Jadi ini pasti dari satu sumber yang sama nih. Tapi cara seperti itu menurut Ibu Agnes gimana sih? Menurut saya sih itu cara yang sangat baik ya, bahwa papi juga bisa percaya dan gak harus secara langsung seolah-olah dipantau gitu kan. Kita juga mungkin jadinya jadi kaku gitu kan. Tapi dengan papi secara diam-diam itu saya jadi merasa lebih leluasa lah untuk bisa berkarya lah gitu. Jadi nggak dibayang-bayang papi terus gitu. Oke, wow, itu jadi satu tips ya sebetulnya ya. Jadi kalau dari generasi pertama ingin memantau, tipsnya jangan langsung. Pakai langsung orang-orang yang profesional, yang memang lebih benar lah ya, lebih baik gitu nyampeinnya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang masalah dari konflik nih, pasti banyak yang bertanya sama kita semua tuh, apakah semua family business itu wajib diteruskan atau wajib diregenerasikan ke anaknya? Menurut gimana nih, menurut Pak Roni kalau ngelihat dari secara umum? Ya, sebetulnya tergantung ya. Jawabannya tergantung karena harus mempelajari dulu case by case. Karena nggak semua menurut saya usaha atau bisnis itu bisa diwariskan atau diregenerasikan. Contoh saja misalnya notaris gitu ya, itu kan bisnis juga. Itu kalau anaknya notaris mungkin bisa saja gitu. Bukan berarti usaha kenotarisannya berhenti, bisa aja dia juga bisa kerjasama atau pengacara dan seterusnya. Itu enggak semua. Nah, andai kata bisnis-bisnis yang katakan bisa diestafetkan gitu ya. Jadi tergantung juga daripada situasi kondisi perusahaannya itu juga kondisinya. Dan tergantung juga si passion anak itu juga gitu loh. Nah, kalau menurut saya seharusnya namanya usaha dari orang tua, percaya itu pasti titipan Tuhan. Setiap orang yang bisa usaha dan usahanya maju, pasti itu ada rencana Tuhan buat perusahaan itu, sehingga perusahaan itu bisa jadi berkat juga untuk banyak orang. Contoh gampang, penyerapan tenaga kerja dan seterusnya. Itu kan berkat ya, dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya, usahakan regenerasi itu bisa berjalan kepada anak. Jadi orang tuanya harus ya ini gua ngalamin gitu ya, harus wise juga, harus jeli juga, nggak usah buru-buru memaksakan. Kita juga harus bisa komunikasi sama anak, sharing sama anak. Kira-kira anak ini passionate nggak gitu lah, minat apa enggak gitu. Kalau sampai anak ini minat, ya seharusnya sudah mulai sejak dini, mulai melibatkan, mulai diajak ngobrol yang ringan, mulai yang ringan-ringan, terus step by step sampai sudah umurnya cukup matang, bisa juga dibicarakan yang lebih dalam lagi. Jadi kalau menurut gue sih seharusnya usaha orang tua yang diberkati Tuhan itu harus diteruskan dong. Karena Tuhan menciptakan generasi demi generasi itu, angkatan demi angkatan itu, pasti Tuhan tuh ingin menunjukkan keperkasaan Tuhan.
gitu loh. Jadi anak itu harus peka, orang tua juga harus peka menurut saya. Jadi tugas orang tua itu keberhasilannya bukan di bisnisnya menurut gua, tapi dia bisa menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan, visi Tuhan buat purpose Tuhan buat hidup kita. Ya kan? Jadi orang tua tuh harus bisa berhasil ke titik itu. Usaha sih relatif, banyak cara sebetulnya. Even anaknya juga nggak passion, dia bisa jadi komisaris. Eksekutif kan bisa cari profesional. Orang yang bisa dipercaya. Even orang tuanya duluan meninggal, bapaknya, mungkin biasanya istrinya biasanya ngebantuin. Atau nyari orang kepercayaan, saudara kayak atau profesional, itu banyak cara. Tapi sebetulnya yang terpenting, regenerasi itu orang tua tuh harus bisa ya itu menyampaikan rencana Tuhan buat hidupnya kan. Sehingga si anak itu bisa paham, mengerti gitu loh. Dan pada saat nanti dia ingin meneruskan pun dia tahu situasi kondisinya, masalahnya apa, harus bagaimana. Saya sih yakin untuk itu. Karena banyak juga cerita teman-teman kita, anaknya teman gue juga, banyak cerita-cerita yang akhirnya anak satu ini nggak suka, ya orang tua juga nggak maksa juga. Tapi anaknya 3, yang satu minat gitu. Akhirnya si anak ini yang meneruskan. Tapi bukan berarti anak ini lepas dari orang tua, tapi tidak jadi eksekutif gitu kan. Gitu. Itu sih menurut pandangan saya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup berat. Mungkin pertanyaan ini mewakilkan banyak pelaku family business di Indonesia. Bagaimana seandainya prospek bisnis si family bisnisnya masih bagus, tapi pribadi generasi pertama dan pribadi generasi keduanya sangat tidak cocok. Sehingga terkesan mustahil nih kalau mereka ada di dalam satu perahu. Menurut Pak Roni gimana kalau ada kejadian seperti ini? Iya, kalau menurut saya sih harus dipelajari dulu secara bijaksana dan mendalam. Kenapa anak dan orang tua tuh bisa nggak cocok gitu secara kepribadian. Karena saya sih percaya ya Tuhan menciptakan kita itu pasti punya rencana. Seburuk atau kekurangan apapun orang tua, saya percaya kalau kita menangani ini dalam prinsip-prinsip kebenaran, diselesaikannya juga dengan cara-cara kebenaran, pasti satu waktu akan ada jawabannya. Jadi orang tua pun harus wise, jangan ego, jangan memaksakan kehendak dengan pikirannya dia. Dia juga harus mau merendahkan hati untuk berinisiatif, karena ini harus dari orang tua dulu menurut saya. Yang menyadari akan hal itu. Karena Tuhan menciptakan kita kan melalui orang tua ya. Orang tua kan bertanggung jawab gitu loh. Jadi inisiatifnya harus dari orang tua. Enggak mungkin anak ada sesuatu ketidakcocokan, pasti ada penyebabnya. Biasanya pada umumnya yang saya tahu nih, pasti penyebabnya tuh dari orang tua. Nggak sadar sejak kecil atau ada kurun-kurun waktu tertentu sehingga si anak mungkin mengalami sebuah kekecewaan berat. Gitu loh. Mengalami kepahitan, akhirnya terbentuklah karakter anak yang seperti itu misalnya. Yang tidak bisa menerima apa adanya orang tuanya. Alasannya banyak inilah, itu, dan sebagainya. Nah disitulah butuh menurut saya bagaimana kita bisa dengan sabar dan bijaksana, orang tuanya ya kerjasamalah dengan istrinya juga, karena peran istri itu penting. Ini yang saya alami juga. Banyak penyelesaian yang gak saya sanggup, justru istri saya yang menjembatani. Jadi peran istri juga penting kalau menurut saya. Ya, juga mungkin pihak ketiga kalau dibutuhkan, ya kan, psikolog atau gitu kalau udah parah banget gitu lah, atau siapapun. Tapi syukur gua sih nggak sampai ke psikolog sih. Ya bersyukurlah. Jadi istri gua juga orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dia bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan
gue juga gitu loh. Nah balik lagi kalau menurut saya itu butuh peran dari orang tua, libatkan istri untuk bagaimana bisa menjelaskan secara bijak, meyakinkan kepada anaknya supaya ini bisa rekonsiliasi, bisa hubungan ini tuh bisa kembali lagi baik. Seperti masa-masa keindahan tuh pasti ada biasanya tuh orang tua dengan anak. Kenapa sih nggak kita kembali? Kalau memang anak ada sesuatu, ya orang tua menurut gue sih ya, gue ngalami. Jangan nyalahin juga dulu anaknya. Coba introspeksi, ngaca dulu, ya kan? Karena buah itu nggak akan jauh jadi dari pohonnya gitu lah. Ya kan biasanya yang harus bertobat duluan itu berubah itu orang tuanya. Coba ganti strategi, orang tuanya sadar dulu. Ya itu juga gue alami sih. Gue ngomong ini gue juga ngalami. Jadi gue cerita apa yang gue alami juga sebetulnya. Dan gue dengar-dengaran juga lah dari banyak orang itu. Nah kalau menurut saya start dari situ. Nah dengan waktu yang tertentu pasti satu saatnya tiba waktunya Tuhan pasti bisa rekonsiliasi. Dan akhirnya si anak itu dengan dewasa akan memahami gitu loh. Mau dilanjutkan, dia passion apa tidak? Kalau nggak passion, yuk kita sama-sama cari solusinya, cari solutifnya. Pakai profesional ya kan? Si anak cukup di Dewan Komisaris sebagai pemegang saham, hanya bagian Dewan Pengawas, mengawasi dan mengarahkan. Biarkanlah ini bisa terjadi regenerasi. Kalau papanya masih sehat, ya jalanin dulu deh sama babehnya. Gitu loh. Sampai satu saat si anak ini dewasa, dia paham, dia mengerti, mulai juga mengenal bisnisnya, ternyata oke juga ya. Karena itu gue alami juga dulu, gue kan gak minat. Gue maunya ke mesin kan, mau kuliah di Athens. Tapi akhirnya dengan kita menggumuli bekerja sehari-hari, akhirnya suka juga. Makanya yang hobi gue dulu udah, at least udah gak terlalu dipikirin gitu lah. Jadi rencana Tuhan itu kadang-kadang kita gak tahu. Mungkin yang sekarang ini tuh gue yakin ini rencana Tuhan buat hidup gue. Jadi kita juga harus peka lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya menurut saya mesti sabar, tunggu timing yang tepat, sehingga satu titik, satu waktu pasti ada jawaban dan solusinya. Gitu loh. Kira-kira seperti itu, bro. Jadi kesimpulan yang saya tangkap dari tipsnya Pak Roni, kuncinya adalah ada usaha untuk memperbaiki hubungan. Caranya kompak sama pasangan hidup kita, yaitu istri kita. Betul. Atau mungkin kalau diperlukan ya kita minta tolong pihak ketiga, ekstrimnya psikolog gitu ya Pak Roni ya. Betul. Oke, relevan banget ya tipsnya. Nah kalau dari Ibu Agnes gimana nih untuk menanggapi contoh kasus yang tadi? Oke, mungkin ini hal yang sering terjadi di teman-teman saya juga. Sangat wajar lah terjadi ini karena karakter yang berbeda gitu kan, generasi yang berbeda. Tapi kita bisa melihat bahwa bisnis orang tua ini kan sebenarnya anugerah ya buat kita gitu. Apalagi kalau memang bisnis ini dari Tuhan, berarti sebenarnya pasti Tuhan pengen ini berkesinambungan dari generasi ke generasi. Tapi kalau memang ternyata karakternya nggak cocok, kenapa kita justru nggak berkolaborasi gitu? Misalkan passionnya nggak passion di usaha tersebut, justru kita malah jadi supporting company gitu. Misalkan kita jadi marketingnya atau kita jadi distributornya. Jadi memang di dua company yang berbeda, tapi supporting usaha orang tua kita gitu. Jadi kan setidaknya meminimalisir konflik yang ada lah gitu kan. Jadi yang paling penting sih menurut saya hubungan dengan orang tuanya gitu kan. Sangat sayang kalau karena bisnis ini justru hubungan malah jadi kacau gitu kan. Ya menurut saya salah satu solusinya itu sih, kita bisa jadi supporting company-nya lah buat bisnis orang tua kita. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kesimpulannya anak sama ayahnya berada di posisi atau di tempat yang berbeda ya. Jadi intensitas ketemunya nggak terlalu sering. Cuman saling berhubungan, saling mendukung untuk membuat perusahaan masing-masing lebih besar gitu ya. Wow, keren banget. Nah pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh nggak nih Pak Roni menyampaikan sepatah dua patah kata untuk para generasi perintis yang mungkin lagi nonton video ini? Tip gua sih buat mungkin penonton yang ikut menonton Marketplace Speed Talk ini. Yang pertama, coba lakukan
evaluasi atau introspeksi, apa sih sebetulnya purpose, tujuan utama dan legacy apa yang sebetulnya ingin dicapai atau ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut saya itu yang paling pertama. Saya juga jujur menyadari bahwa umumnya bisnismen itu selalu berpikirnya kepentingan untuk bisnisnya saja, usahanya saja. Salah juga enggak. Tapi kalau menurut saya butuh adanya sebuah keseimbangan. Bisnis boleh, pasti Tuhan juga punya rencana kita jadi bendahara Tuhan yang bisa juga memberkati banyak orang. Tapi kalau menurut saya butuh juga yang namanya hubungan antara anak dan orang tua. Kerukunan juga menjadi penting kalau menurut saya. Jadi banyak orang juga melupakan pekerjaan dengan tujuan yang hakiki sebetulnya yang Tuhan titipkan kepada kita, kepada regenerasi adalah membangun hubungan, kerukunan di mana keluarga bisa harmonis dan bisa memberkati banyak orang. Kalau menurut saya itu perlu introspeksi. Yang berikutnya kalau menurut saya yang perlu generasi satu untuk bisa memberikan kesempatan dan kepercayaan yang penuh kepada generasi kedua. Boleh kita jadi mentor, harus jadi supporter, jadi coach, boleh menjadi bapak tentunya, tapi biarkanlah si anak itu berproses tahap demi tahap, waktu demi waktu. Kalau anak misalnya mengalami kesalahan, kegagalan, ya di dalam hati sih adalah manusiawi, gemes gitu. Aduh, kenapa kok begini gitu, mengalami kerugian atau apapun. Biarkanlah kita beri kesempatan biar dia berbuat salah. Biarkanlah pengalaman itu menjadi guru buat dia. Sehingga kedepannya dia bisa belajar, bisa lebih baik lagi. Karena saya juga ngalami, dulu saya ngalami bankrupt 98. Tapi saya bersyukur, saya kagum sekali dengan orang tua saya, papa dan ibu saya. Pada saat saya melaporkan situasi ini, ekspresi papa saya dan ibu saya tidak menunjukkan amarah, bahkan memarahi, menegur saya. Bahkan mendoakan saya, memotivasi saya untuk bisa menghadapi pencobaan ini supaya bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan banyak memberikan tips-tips, support, motivasi yang membangun, yang menguatkan saya. Saya pikir itu yang tepat kalau menurut saya. Kalau orang tua saya saja yang generasi yang terdahulu bisa seperti itu. Kenapa? Generasi saya dan seterusnya bisa juga melakukan hal itu. Kalau menurut saya, kebersamaan itu menjadi penting. Berjuang bersama itu menjadi penting. Karena kalau bersama, pasti kita bisa. Wow, keren banget. Yeah. Nah, sekarang giliran Ibu Agnes dong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kali ini ditujukan kepada para generasi penerus yang lagi nonton video ini. Oke. Buat teman-teman yang juga mungkin sedang dalam proses pembelajaran di usaha ayah kalian, perjalanan karir saya juga nggak mudah sih, sangat nggak mudah. Saya juga banyak bayar harga, banyak dukanya juga. Terkadang saya juga sedih, saya juga sering menangis gitu. Tapi kalau kita mau, pasti kita bisa. Apalagi ini usaha dititipin Tuhan ya. Pasti kita juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa usaha ini tuh berkesinambungan. Memang masalah yang sering dialami itu biasanya perbedaan paradigma. Nah, tapi coba deh pikir lagi deh teman-teman. Kadang-kadang kita itu menuntut orang tua kita untuk mau mengerti kita, mau percaya sama kita. Tapi kita lupa, sebenarnya kita juga harus percaya sama orang tua kita. Bagaimana mereka memulai bisnis ini, dan bisnis ini sampai saat ini, bisnis apapun sampai ada pada saat ini, pasti mereka juga mempunyai kiat-kiat tertentu yang akhirnya bisnis ini itu bisa berhasil gitu. Kenapa nggak kita mencoba melihat, kita mencoba mempelajari mana yang bisa diimprove, kita improve, mana yang bisa
kita lanjutkan, ya kita lanjutkan gitu. Jadi buat teman-teman, bisnis keluarga itu sebenarnya adalah sebuah anugerah buat kita. Gak semua orang loh bisa punya bisnis di zaman sekarang ini. Kita beruntung kalau kita itu sudah dimulai lebih dulu sama orang tua kita. Jadi buat saya, buat teman-teman, yuk kita coba mengerti dulu bisnis orang tua kita sebelum kita menolak atau menyerah untuk melanjutkan usaha mereka. Oke, wow, keren banget. Jadi salah satu tantangan terbesar dalam family business adalah regenerasi. Dan regenerasi itu nggak mungkin berhasil bila hanya diperjuangkan oleh satu pihak aja. Jadi perlu diperjuangkan bersama-sama. Tapi kalau dari tadi ngobrol nih, kita boleh simpulin kalau sebetulnya mau itu dilanjutkan atau enggak, yang jauh lebih penting adalah hubungan dengan keluarga itu ya. Keharmonisan, kerukunan dalam keluarga itu jauh lebih penting sebetulnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Roni, Bu Agnes untuk waktu dan kesempatannya. Thank you banget. Kita di sini sangat helpful banget. Kami doain yang terbaik buat family business kalian supaya makin jadi berkat lagi ya. Akhir kata kami juga doain buat para bro dan sis, buat yang nonton video ini, semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dan yang paling penting bisa improve sesuatu dalam family business kalian. Kalian bisa makin baik, hubungan kalian juga bisa semakin lebih baik lagi dalam family businessnya. Bro Daniel? Oke bro dan sis, thank you for listening. Kalau kalian pikir program ini bermanfaat, kalian bisa bantu like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Saya Daniel. Dan saya Kristeo. Kami undur diri, sampai ketemu di Marketplace Pitalk episode berikutnya. Bye. Bye.